Hello everyone, welcome to our third English class. Wah, udah nggak kerasa nih kita udah pertemuan ketiga loh di kelas bahasa Inggris ini. Nah, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Dan kalaupun ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Dan kalau ada yang lagi sulit nih urusannya, semoga diperlancar semua urusannya. Nah, sekarang kita bakal belajar apa sih di pertemuan ketiga ini? Sebenarnya di pertemuan ketiga ini tuh masih ada nyambung-nyambungnya loh sama materi di pertemuan kedua. Nah, masih pada inget gak tuh materi pertemuan kedua? Nah, kalau lupa nanti boleh nih dilihat-lihat lagi ya video pertemuan keduanya. Nah, ngomong-ngomong nih, pertemuan ketiga ini ada yang tahu nggak nih kita bakal ngebahas apa? Nah, yuk makanya kita langsung lihat aja. So, di pertemuan ketiga ini, kita bakal belajar tentang school activity, atau aktivitas dan kegiatan yang biasa kita lakuin di sekolah. Nah, apa aja tuh? Makanya yuk disimak videonya. Oke, so what will we learn today? Jadi hari ini bakal ada 4 hal yang aku bahas di video ini. The first one is activities in the school. Jadi kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan dan juga kosakata baru tentang aktivitas yang ada di sekolah. And the second one is verb. Nah, verb ini adalah kata kerja. Jadi kita akan belajar kosakata baru juga nih tentang kata kerja. The third one is a present continuous tense. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang grammar. Nah, sebenarnya present continuous tense itu kayak gimana sih? Buat apa dan kapan kita harus makainya? Itu akan dibahas lebih lanjut di video ini. And the last one is activities. Nah, seperti biasa nih, aku bakal ngasih activities atau kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kalian bisa lebih paham tentang materi hari ini. Okay, next. The first one, activities in the school. Let's get started. Oke nih, seperti biasa, aku akan membacakan vocabulary yang ada di sini. Kalian boleh banget nih sambil dicatat atau mungkin videonya di-pause terus kalian ulangin juga pronunciation-nya biar bisa makin meresap di otak nih pelajarannya. Oke, kita mulai ya. The first one is flag ceremony. Yuk diulang boleh banget. Flag ceremony. Upacara bendera. Next, read a storybook. Read a storybook. Membaca buku cerita. The third one, do an experiment. Melakukan eksperimen. Do an experiment. Melakukan eksperimen. Clean the classroom. Clean the classroom. Membersihkan kelas. Next, study in the classroom. Study in the classroom. Belajar di ruang kelas. Next, have a lunch or have a snack. Have a lunch or have a snack. Jadi, makan siang atau makan makanan ringan. Nah, itu tadi adalah vocabulary tentang kegiatan di sekolah. Nah, sekarang kita bakal ngebahas vocabulary tentang verb atau kata kerja. Dan yang pastinya lebih menjurus nih, lebih menjurus ke kata kerja daripada yang tadi. Nah, sekarang apa aja nih? Yuk, kita langsung lihat. Clean, membersihkan atau bersih-bersih. Clean, membersihkan atau bersih-bersih. Study, belajar. Study, belajar. Read, membaca. Read, membaca. Write, menulis. Write, menulis. Walk, berjalan. Walk, berjalan. Sleep, tidur. Sleep, tidur. Play, bermain. Play, bermain. Speak, berbicara. Speak, berbicara. Eat,
makan. Eat, makan. Oke, itu semua adalah verb-verb yang sudah kita pelajari nih di bab ini. Sekarang kita akan belajar grammar atau present continuous tense. Nah, oke, langsung aja. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih. Present continuous tense ini dipakai ketika kalian melihat atau sedang melakukan kegiatan atau aktivitas yang emang lagi benar-benar dilakukan pada saat itu. Jadi nih, contoh sederhananya, misalnya kalian lagi nulis, berarti langsung nih kalian bilang, I'm writing, gitu. Nah, biar lebih gampang, aku udah ngebuat tabel yang isinya adalah subject dan juga to be sama translation dari hal-hal yang kita butuhkan saat menulis atau membaca atau ngomongin nih tentang present continuous tense. Nah, aku akan ngejelasin gimana sih cara baca tabel ini. Yang pertama nih ada subjek. Subjek itu kayak kata ganti orangnya, bisa aku, saya, kamu. Nah, di sini ada translation atau artinya. Ini adalah to be yang dipakai oleh masing-masing subjek. Nah, kan bisa beda-beda nih. Kalau I am, kalau you itu are. Jadi harus hati-hati nih bacanya. Nah, kalau ini adalah quantity, yaitu jumlah dari si subjek. Misalnya gini, aku contohin. Jadi subjek I artinya itu saya. To be-nya itu pakai M. Dan kuantitasnya atau jumlah orangnya adalah satu orang. Nah, misalnya lagi nih, contohnya. He itu artinya dia, laki-laki. To be yang dipakai itu is. Dan jumlah orangnya tentu satu dong. Nah, bisa juga nih, misalnya they. They itu artinya mereka. To be-nya itu are. Dan jumlah orangnya itu bisa 2 atau lebih ya. Bisa 3, 4, atau berapapun itu. Pokoknya lebih dari 1. Nah, ini ada juga nih it, kata ganti benda. Nah, it ini biasanya kalian pakai buat kata ganti yang bukan orang. Misalnya hewan atau benda itu bisa pakai it. Nah, to be-nya itu is, dan biasanya dia jumlahnya 1. Kalau misalnya nih kalian ngelihat hewan jumlahnya banyak, itu bisa pakai they atau mereka. Oke, itu begitu ya buat ngebaca tabel formula ini. Nah, kita lanjut nih ke pola kalimat dari present continuous tense. Nah, jadi sebenarnya ada 3 pola. Yang pertama adalah positif. Jadi kalimat positif nih kalau emang dia sedang melakukan sesuatu atau ada orang nih melakukan sesuatu, kalian bisa pakai kalimat ini. Nah, untuk formulanya sendiri atau rumusnya atau polanya ini ada subjek, tadi tuh yang I, you, they, atau we. Nah, ditambah to be, yaitu bisa is, bisa am, bisa are. Nah, nanti ditambah verb atau kata kerja, baru ditambah ing si verb-nya. Jangan lupa ya, kalau present continuous tense itu nggak boleh lupa nih, harus ada to be dan harus ada verb ing-nya. Karena kadang biasanya suka lupa nih di bagian ini. Jadi diingat-ingat ya. Contohnya nih, misalnya subjeknya itu kan she. Terus to be-nya ini is, jadi pakai is. Verb-nya ini dance dan ditambah ing. Jadinya kalau dijadiin satu, jadi she is dancing. Contoh lain, I am eating, aku sedang makan. Jadi kalian lagi makan nih, jadi ngomong, I am eating. Atau kalian ngelihat nih ada orang nih banyak lagi tidur. Nah, kalian nyebutnya they are sleeping. Gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada kalimat yang negatif. Nah, jadi kalimat negatif ini dipakai buat kalau misalnya kalian lagi nggak melakukan sesuatu, contohnya ada subjek ditambah to be, is, am, atau are, dan harus ditambah not ya. Habis itu baru ditambah verb dan ditambah ing. Jadi misalnya ini nih, she is not dancing. I am not eating. They are not sleeping. Gitu ya. Nah, sekarang ke interrogatif. Nah, interrogatif ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi, pola kalimatnya itu gini. Pertama harus to be dulu nih. To be dulu, bisa is, bisa am, bisa are. Baru ditambah subjek, ditambah verb, ditambah ing. Contohnya gini, to be duluan jadi is. Subjeknya itu she, ditambah verb ing, dancing. Gitu. Nah, untuk kalimat jawabannya sendiri, bisa yes, she is dancing.
atau no, she is not dancing. Gitu. Jadi kalau kalimat pertanyaan to be-nya dulu nih, baru subjeknya. Tapi kalau kalian ngejawab harus subjeknya dulu, baru to be-nya. Jangan sampai ketukar ya, ini juga harus diperhatiin banget. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah beralih nih ke activities. Nah, jadi activities-nya ini apa nih? Kita lihat ya. Oke, aku udah nyiapin pertanyaan yang nanti bakal aku tanya ini di Zoom. Jadi pertanyaannya adalah, what do you like to do in the classroom? Jadi kalian pikirin dulu nih, biasanya tuh aktivitas apa aja sih yang kalian lakuin pas di kelas waktu sekolah offline dulu gitu. Nah, jawabannya boleh banget ditulis dulu atau disiapin dulu, nanti tinggal kalian jawab deh waktu kelas. Oke, next. Nah, ini ada gambar nih kira-kira what is she doing? Apa sih yang lagi dia lakukan? Boleh juga nih jawabannya disiapin dulu, jangan lupa ya. Nah, next, ada lagi satu lagi nih. What is she doing? Nah, kira-kira apa sih yang dilakuin si perempuan ini di slide ini? Nah, nanti kalian boleh banget langsung dijawab pas di sesi activities di kelas ya, karena aku bakal ngebahas lebih lanjut juga. Nah, oke, segitu aja materi dari aku di video ini. Thank you for your attention. Nah, boleh banget nih kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh chat atau tanya aku di WA atau di grup, atau nanti boleh banget ditanyain di kelas. See you on the class.